رضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاتحة المعظمة وعلى من وسلف الصالح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وأولاده والمصنفين المؤلفين خصوصا الإمام بحميد محمد الغزالي وشيخ نواوي البنداني رضي الله عنهم مشايخي هم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب الوضوء. Bab etika atau adab-adab berwudu. Kemarin sudah dari bangun tidur dengan doanya segala macamnya. Setelah itu mengganti pakaian sebelum tidur, terus ke kamar mandi bersih-bersih ya. Sekarang wudu. Fa idza faragta minal istinja'i, maka ketika selesai siro minal istinja'i, dari istinja, fala tatruki siwaki, maka jangan meninggalkan siapa kamu asiwaka ing siwak, sikatan. Siwakan itu sikatan maksudnya. Fa innahu, maka sesungguhnya siwak iku mathaharatun lil fami, iku membersihkan untuk mulut, membersihkan mulut. Wa maradatul lirabbi, dan menjadikan ridha kepada Gusti Allah. Siwak itu membersihkan mulut, membuat Allah jadi ridha. Wa maskhatatun, dan membuat murka li syaitan, bagi syaitan. Jadi syaitan kalau kita siwakan kesel dia. Kalau mau bikin setan kesel, siwakan terus. Setan kesel, gigi kita putih. Wa salatun, lan utawi salat bisiwakin, dengan siwak, iku afdalu, iku lebih utama, min sab'ina, dari 70 salatan, salat bila siwakin, dengan tanpa siwak. Wa ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayatkan sinten Abi Hurairah, qala, berkata Abi Hurairah, qala dawuh sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa, jika tidak memberatkan sapa ingsun, maksudnya Rasul, ala ummati, atas umatku, iku mawujud, la amartuhum, niscaya perintah sapa ingsun, hum ing ummati,
bisiwaki dengan sikatan fi kulli salatin ing dalam setiap salat. Wa anhu, dan dari sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki, diperintah sapa ingsun bisiwaki dengan siwakan, hatta khasyitu, sehingga khawatir sapa ingsun an yuktaba, pada akan difardukan apa siwak alayya, atas diriku, kata Rasul. Siwakan itu penting ya, makanya biasakan siwakan bangun tidur langsung ya. Setelah itu semua doa, ganti pakaian semua, ke kamar mandi, bersih-bersih, buang hajat segala macam. Nah, terus sikatan ya, biar mulutnya bersih. Thumma jelis lil wudu'i, kemudian duduklah siapa kamu lil wudu'i, untuk wudu. Duduk wudu, mustaqbilal kiblati, hale menghadap kiblat, dengan keadaan menghadap kiblat, ala maudhi'in murtafi'in, atas tempat yang tinggi duduknya. Kaila yusibaka, supaya tidak menimpa kepadamu opo ar-rasyashu, opo cipratan-cipratan. Wudu itu ada yang duduk ya, biasanya kita lihat mungkin di luar sana duduk banyak ya, masih banyak tempat-tempat wudu yang diberikan tempat duduk ya. Di Indonesia ini biasanya sudah pancuran semua, sudah keran semua. Ya, kalau duduk di tempat yang lebih tinggi supaya tidak terkena cipratan-cipratannya. Duduk untuk wudu di tempat yang lebih tinggi, wa kullan ngucap doa sapa sira bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi, duh Gusti, a'udzu bika, memohon perlindungan siapa kita dengan kelawan panjenengan, min hamazatis syayatin, dari godaan-godaan dan gangguan yang syaitan. Wa a'udzu bika, lan memohon perlindungan ingsun bika kelawan panjenengan, kelawan itu dengan, wa a'udzu bika, lan nyuwun sapa ingsun bika kelawan panjenengan, rabbi duh Gusti, an yahdurun, pada akan hadir siapa syaitan ni ing ingsun. Thumma ghsil, kemudian basuh sapa sira yadaika ing kedua tangan sira, salatan, 3 kali. Qabla an tudkhilahuma, sebelum memasukkan siapa kamu, huma, pada yadaika, 2 tanganmu, al-ina'a, ing wadah. Jadi dulu itu kalau wudu ada pakai wadah sebelum dimasukkan tangannya, itu doa itu. Nah itu setelah itu dimasukkan tangannya, bersihkan tangan dulu ya. Biasa kalau kita berarti pancuran, bersihkan tangan dulu, bersihkan tangan, wakulan ngucap doa lagi. Doa terus ini, wudu doanya panjang, Masya Allah. Wakulan ngucap, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah, Allahumma duh Gusti, inni sesungguhnya saya, as'aluka memohon siapa saya ka ing panjenengan, al yumna, kekuatan untuk taat, al yumna, kekuatan untuk taat, wal barakat, lan keberkahan, wa a'udzu bika, lan nyuwun memohon perlindungan siapa ingsun, bika kelawan panjenengan, minasyu'mi, dari kejelekan, wal halakati, dan kerusakan.
Ini sambil tangannya dibersihkan, dua tangan ini, ya. Belum masuk wudu itu doanya tuh. Summanwi, kemudian berniat siapa kamu raf'al hadathi, ing menghilangkan hadas, awistibahatis shalah, atau mencari kebolehannya salat, niat wudu. Wala yanbaghi, lan tidak sepantasnya, tidak seharusnya, anta'zuba, pada akan hilang atau melepas apa niyatuka, apa niat kamu, qabla ghuslil wajhi, sebelum membasuh wajah. Jadi niat itu sebelum membasuh wajah jangan dilepas, jangan dihilangkan. Terus niat itu terus, niat dalam hati untuk wudu terus. Fala yasihu, maka tidak sah apa wudu'uka, wudu kamu ketika niatnya terlepas. Jadi niat itu tidak boleh lepas sampai akhirnya membasuh wajah. Thumma khudh ghurfatan, kemudian mengambil ghurfatan ing seciduk air, lifika, untuk mulut sira. Nah, ini baru mulai kumur-kumur ya. Habis tangannya, bersihin tangan, kemudian kumur-kumur. Summa khudh ghurfatan, kemudian mengambil sapa sira seciduk air, lifika, untuk mulut sira, wa tamadmad, lan berkumur sapa sira, biha, dengan ghurfah tadi, air yang kamu ambil seciduk tadi, secidukin kamu ambil, salasan, 3 kali, dikumur 3 kali. Wabaligh, lan keraskanlah siapa kamu, fi raddil ma'i, di dalam mengembalikan air, ilal ghalsamati, sampai pangkal tenggorokan, dimasukkan di apa bahasanya di apa tadi iniin lah, di sampai tenggorokan sini, dikumur terus sampai tenggorokan sini, dikeraskan. Kalau anak-anak kecil suka minum es, digituin tuh, direkek. Illa antakuna, kecuali ada siapa kamu, iku shaiman, iku orang yang berpuasa, fatarfiqo, maka pelan-pelan. Kalau puasa ya pelan-pelan, jangan disengajain, dikencengin akhirnya ketelan, nggak sengaja, tetap itu nggak boleh ya. Kalau lagi puasa, kumurnya pelan-pelan, diusahakan jangan sampai ada air yang masuk. Ketika kumur sapa sira dengan cara seperti itu, waqul, berdoa, ngucap sapa sira, dikumuri juga ada doanya. Allahumma inni, duh Gusti, tulung bantu Gusti panjenengan, ni kepadaku, ala tilawati kitabika, atas membaca kitabnya panjenengan, wa kathrati dzikri laka, lan banyaknya berzikir kepada panjenengan, panjenengan itu engkau, wa tsabbitni, lan kokohkanlah panjenengan ni kepadaku, bil qauli tsabiti, dengan kalimat atau ucapan ats-tsabiti, syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, ilaha illallah, itu ucapan syahadah, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wal akhirati, dan kehidupan akhirat. Setelah itu kumur-kumur sudah selesai dengan doanya. Tsumma khudh, kemudian mengambil sira ghurfatan, pada seciduk air lagi, ambil lagi, li anfika, untuk hidungmu. Udah kumur-kumur, sekarang bagian hidung ya. Wastansyik, lan hirup, dihirup. Air itu bukan apa, biasanya orang-orang tuh diupilin begitu, air diupilin, bukan diupilin, di air dihirup sedikit gitu, bukan diupilin hawa, bukan malah luar hidungnya yang ini, luar hidungnya mantar pas wajah ya, air buat hidung itu bukan di luar hidungnya, tapi dihirup. Ini air segini,
Siduk ini dihirup sedikit, jangan dihirup banget, kalau dihirup banget ntar pusing. Dihirup sedikit. Wastansyik, kemudian dihirup biha dengan ghurfah air tadi yang diambil 3 kali. Wastansyir, lan doronglah sapa sira ma fil anfi, barang yang tetap ing dalam hidung setelah dihirup didorong, min rutubatin, dari basah-basah. Wa qul fi istinsyaq, lan ngucap berdoa lagi ini ketika menghirup. Doanya Allahumma, duh Gusti arihni, berilah panjenengani kepadaku raihatal jannah, dengan baunya surga, wa anta, lan adapun panjenengan anni, terhadapku iku radin, iku zat yang ridha. Wa fil istinsyar, nah itu doa ketika menghirup. Wa fil istinsyar, dan ketika mendorong air dari hidung keluar lagi, ada doanya lagi. Doanya ketika mendorong air dari hidung keluar, Allahumma du Gusti inni a'udzubika, satemene ingsun a'udzubika, nyuwun perlindungan, bika kelawan panjenengan, min rawaihin nar, dari bau-baunya neraka, wa min su'iddar, dan dari jeleknya rumah. Masya Allah. Wah, ini wudunya lama ini ya. Wudunya kalau dibayangkan lama, tapi kalau diamalkan ini setiap hari, Masya Allah, soleh banget. Sunnah-sunnahnya diterapkan semua. Gitu kok, katanya orang Islam itu kalau menerapkan semua sunnah-sunnah itu, mulutnya, lisannya itu nggak akan pernah berhenti dari zikir, karena semua di dalam Islam itu ada doanya. Dari apapun ini, wudu aja, menghirup airnya aja ada doanya, mendorong airnya keluar ada doanya. Setelah itu, setelah hidungnya dibersihkan, tsumma khudh ghurfatan, kemudian mengambil ghurfatan ing seciduk lagi air, liwajhika, untuk wajah sira, memulai wajah ini, faghsil, maka membasuh biha dengan ghurfah, min mubtada'i tasdihil jabhati, dari permulaan dahi atau kening, ila muntaha, sampai ke ujungnya, ma yuqbalu, perkara yang madep apa ma, minadzaqoni, dari dagu, fil tuli, ing dalam panjangnya. Jadi kalau panjangnya dibasuhnya ini dari sini, dari awal mula dahi ini sampai ila muntaha ma yuqbalu minadzaqoni, sampai dagu sini, dagu yang madep yang terlihat sini. Ini dagu yang madep yang terlihat nih, dari ujung sini sampai ujung sini. Wa minal udhuni, dan dari kuping, ilal udhuni, sampai kuping yang lain, fil ardi, ing dalam lebarnya. Kalau ini panjangnya dari atas ke bawahnya, dari sini sampai sini, ya ingat-ingat ini ya, perhatikan ini dari sini sampai sini. Kalau ujungnya dari kuping sampai kuping lagi, kalau lebarnya. Wa ausilil ma'i, lan sampaikanlah sapa sira al ma'a ing air, ila maudhi'it tahdhifi, sampai tempatnya tahdhif. Tahdhif itu apa? Tahdhif huwa ma ya'tadun nisa'u tanhiyatu sya'ri anhu. Ma ya'tadun nisa, ma ya'tadu perkara biasa, nisa, tanhiyatu sya'ri, menyampaikan air ila maudhi'it tahdhifi, sampai tempat tahdhif. Apa itu tahdhif? Wa huwa utawi tahdhif
iku ma ya'tadu, perkara yang biasa siapa anisa perempuan tanhiyatas sya'ri, menyingkirkan rambutnya anhu dari ma. Berarti mana? Jadi kalau perempuan-perempuan lagi apalagi dirias itu, ini suka ada rambut-rambut apa namanya? Rambut-rambut kecil ya. Rambut-rambut kecil ini ya. Ini sampaikan sampai sini semua tuh. Kalau perempuan kalian ini biasanya kalau perempuan-perempuan dihias itu yang adat-adat Jawa itu ya, yang suka pakai inian itu kan ya. Ini seperti ini berarti. Jadi rambut-rambut kecil yang enggak panjang, yang tertinggal di sini. Laki-laki juga ada harusnya ya. Perempuan gitu. Nah, terus di sini juga nih. Nah, ini rambut ini kan sampai sini ini. Wudu itu sampai sini, Dok. Sampai batas wajah ini sampai apa ini namanya? Ini kuping ini ada kecil segini nih ya. Ini otomatis cambang kalian ini panjang. Nah, ini yang panjang ini bukan di kebelakangin gini bukan, tapi justru ikut dibasahin semua. Hah? Paham? Jangan selama ini salah weh, hah? Ini nih ikut, ini kan panjang weh perempuan ya. Panjang kan? Panjang apa kayak saya kalian ini? Panjang kan ini? Nah, ini termasuk wajah, ini termasuk wajah. Maka rambut-rambut yang di sini cambang kalau laki-laki itu. Ini ikut masuk ke dalam basuhan wudu, jangan malah dimasukin ke dalam ngawur. Kecuali yang di sini yang panjang nih. Tapi kalau yang di sini nih yang panjang nih dibasuhkan. Makanya perempuan itu memang seharusnya wudu itu di tempat yang benar-benar tertutup, karena kalau di tempat terbuka cuman dibuka kerudung sedikit itu susah. Khawatir tidak kena semua. Harusnya memang dibuka semuanya itu perempuan karena rambutnya panjang. Terus sampai mana tadi? Wa huwa ma ya'tadu ya. Sampaikan ke tempat at-tahtif. Tahtif itu rambut-rambut yang biasa kalian singkirkan ini. Nah, ini nih, sini. Itu disampaikan semua, kenain semua. Ma bainar ra'sil udhuni, ma perkara bainar ra'sil udhuni, antara bagian atas telinga. Nah, ini ila zawiyatil jabin, sampai turunnya dahi. A'ni maksud sapa ingsun, maksudnya Imam Ghazali, ma ing perkara yaqa'u yang bertempat apa ma minhu dari ma fi jihadil wajhi ing dalam dahi batoknya wajah. Wa ausil ma'a, lan sampaikanlah siapa kamu al ma'a ing air banyu, ila manabitis syu'uri, sampai tempatnya tumbuh rambut al-arba'ah yang 4. Dipastikan sampai maksudnya. Apa yang 4 itu? Tempat tumbuh rambut yang 4 itu al-hajibani, 2 alis. 2 alis dipastikan basah kena ini. Karena ini arang-arang apa namanya? Ada rambutnya, dipastikan basah. Yang pertama 2 alis wasyaribani, lan 2 kumis. Kalau kalian punya kumis, dipastikan kumis itu juga kena semua. 2 kumis, emang kumis 2 ya. Wal ahdabu, lan bulu mata. Bulu mata ya, makanya itu gimana itu orang-orang yang suka pakai bulu mata palsu itu, kalau misalkan lagi wudu ya harusnya dicopot ya, karena menghalangi bulu mata yang asli ya. Iya, hati-hati. Nah, ini mau lebaran juga hati-hati pada pakai bulu mata palsu ini pasti ya. Hati-hati nanti sholat dari subuh udah pakai bulu mata palsu, terus gaya sholat id, ternyata sholat idnya wudhu yang gak sah, ngawur. Bulu mata juga termasuk yang harusnya dipastikan untuk kita menyampaikan air ke 2 bulu mata itu. Wal idharani, lan idharon. Apa iku idharon? Wa hum lan utawi idharon iku ma perkara yuwa ziyani, yang sejajar opoma
al-udhunaini ing dua telinga, min mubtada'il lihyati dari permulaan janggut. Ya maksud itu tadi ini apa namanya, cambang ini ya, cambang ini ya, dipastikan basah. Wa yajibu lan wajib apa isalul ma'i, apa menyampaikan air ila manabitis sya'ri al-lihyati, pada tempat-tempat tumbuhnya rambut, al-lihyati dari janggut, al-khafifati yang tipis, dunal kathifati bukan yang tebal. Jadi kalau janggutnya tipis, yang laki-laki kalau dia punya janggut kok janggutnya tipis, itu wajib untuk memastikan semua airnya sampai ke janggutnya, itu basahin semua. Tapi kalau janggutnya tebal kayak orang Arab yang tebal-tebal itu nggak harus semuanya dibasahin, cukup di sela-sela saja, nggak harus dibasahkan semua sampai ke kulit. Tapi kalau tipis ya harus dibasahkan semua. Wa qul inda ghuslil wajhi, lan ngucap sapa sira inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Ini baru wajah kok lama ya. Agak lumayan ini wudunya ya. Wali wali pasti udah wali ini kalau udah bisa ngerjain amaliyah Imam Ghazali. Ini kan yang dikerjakan oleh Imam Ghazali di setiap harinya. Kamu bayangkan, ya layak kalau Imam Ghazali hebatnya kayak gitu, wudunya aja kayak gini. Kita wudu kadang-kadang nggak ada 2 menit ya, 2 menit selesai ya. Cep pokoknya basah, wudu itu basah. Malah ada orang yang wudu itu bukan untuk mencari kebolehan sholat, tapi untuk sekedar biar orang tahu gue udah wudu, ya gitu aja ya. Jadi sholat dibiarin gitu, padahal wudunya sembarangan. Lan berdoa ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi binurika. Masya Allah, doa-doanya sebenarnya mantap-mantap kalau kalian amalkan. Itu sebenarnya enggak sepele ini ya, tinggi sekali ini. Allahumma do Gusti bayyid, mugi menjadikan atau mencorongaken atau menjadikan putih panjenengan wajhi, pada wajah ingsun. Minta putih wajahnya, gak usah skincare. Cukup doa yang diajarkan Imam Ghazali. Kalau pengen putih wajahnya, pengen skincare mahal, doa gratis. Bayyid, menjadikan putih wajhi ing wajah ingsun, binurika dengan cahaya panjenengan. Cahaya Gusti Allah terang pasti. Yauma tabyaddu wujuhu, ing dalam harinya menjadikan putih panjenengan, apa wajuhu, apa wujuhu, apa wajah auliyaika, ing wajahnya kekasih-kekasih panjenengan. Jadikan putih dengan cahayamu di hari di mana engkau putihkan wajah-wajah kekasihmu. Ya, nanti di hari kiamat kan yauma tabyaddu wujuhu, hari di mana wajah-wajah kekasihnya Allah itu pada mencorong. Mencorong itu apa? Silau. Kita tuh ngelihat tuh Masya Allah putihnya, bersinar gitu loh. Skincare nggak mesti jadi bersinar, skincare kadang-kadang bikin butek kok kelihatannya. Itu cuman marketing aja, membuat bersinar apa segala macam. Padahal orang lihatnya biasa aja, perasaan nggak bersinar, biasa. Ya gitu-gitu aja.
malah bersinar, bukan bersinar, itu memantulkan cahaya karena berminyak, karena berminyak. Jadi kalau ada cahaya mantul, berminyak. Masya Allah, ini untuk perempuan bagus ini, skincare versi doa, skincare versi doa. Coba dites. Wala tusawwid, dan jangan menghitamkan panjenengan wajhi ing wajahku bidzulumatika kelawan gelap-gelapnya panjenengan yauma taswaddu ing dalam hari menjadikan hitam apa wujuhu a'daika apa wajahnya musuh-musuhnya panjenengan. Wala tatruk, dan jangan meninggalkan takhlilal lihyati ing menyelah-nyelahi janggut al-kathati yang tebal, ya. Tadi bilang kalau yang tipis cukup dibasahi, tipis basahi semua dia. Kalau yang tebal cukup diselah-selahi aja. Udah selesai wajah, masih wajah. Setelah itu sumbaghsil, kemudian basuh yadaka ing tangan siro al-yumna yang kanan, summal yusro kemudian yang kiri, salatan 3 kali, ma'al firqaini sertane 2 siku, ila ansofil adu daini sampai separuh 2 lengan atas, sampai separuh 2 lengan atas, berarti sampai mana? Ini siku lengan sampai separuh, ini lengan bawah, ini lengan atas, berarti basuhnya sampai ke sini, jangan ngepasin di siku sini, jangan ngepasin di siku, tapi di atas sini nih, di atasnya, basuhnya sampai sini. Kalau basuhnya cuma sampai sini, khawatir nggak sampai semua kena ini sikut, batasnya nggak semua kena, tapi kalau sampai sini insya Allah semuanya kena. Jadi dipastikan sampai tengah-tengah lengan atas. Fa innal hilyata, maka sesungguhnya perhiasan fil jannah di surga iku tablughu mawadi'al wudu'i, iku sampai opo hilyah perhiasan mawadi'al wudu'i pada tempat al-wudu. Jadi nanti yang dibasahi biasa sampai sini, maka perhiasan di surga nanti sampai sini. Kalau di bawah sini ya nggak dapat perhiasan, nggak sampai sini kok. Kalau di bawah sini, kalau cuma wudu kok. Saya kadang kalau ngelihat orang-orang di masjid itu, kalau ya mungkin ya namanya orang nggak ini ya, anak-anak kecil gitu lah biasanya. Tapi ada yang setengah gede juga udah ada yang bapak-bapak juga ada, saya lihat masjid itu wudu sembarangan, set. Terus tangan sampai sini doang nih, slep gitu. Pengen ngingetin tapi kok tua gitu. Nggak kenal, ya biarin lah, insya Allah itu urusannya ustadz di rumahnya. Ya sampai atas lengan ya. Siapa di sini yang masih ini ya, jangan sampai itu ya, yang masih pada, yang belum paham, yang kecil-kecil biasanya wudunya masih belum bener, dibenerin wudunya tuh. Itu syarat, kalau nggak sampai syaratnya nggak sah wudunya, kalau nggak sah wudunya nggak sah sholatnya gitu. Membasahi tangan sampai lengan atas, pertengahan lengan atas. Wakul inda ghuslil yumna, ketika ngucap, ketika membasuh tangan yang kanan, Allahumma a'tini kitabi, Allahumma duh Gusti a'tini, mugi memberikan panjenengani kepadaku kitabi ing kitabku, kitab ingsun, kitab ingsun biyamini dengan tangan kanan ingsun. Kitab itu maksudnya ini ya, catatan amal. Kitab ingsun itu catatan amal.
memberikan kepadaku kitabku dengan tangan yang kanan, maksudnya kebaikan. Wahasibni, lan menghitung atau menghisab panjenengan ni kepadaku hisaban yasira, dengan hisab yang sebentar. Wa qul inda ghusli shimal, lan ketika wa qul inda ghusli shimal, lan mengucap atau berdoa ketika membasuh tangan yang kiri. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani, Allahumma inni, du Gusti, inni sak temene ingsun, sesungguhnya saya iku a'udzubika, memohon perlindungan bika kelawan panjenengan, an tu'tiyani, yen to memberikan panjenengan kitabi, kitab ingsun, bisimali, dengan tangan kiri, au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggung ingsun. Jadi jangan sampai kitab-kitab itu, kitab catatan itu penuh dengan catatannya tangan kiri, tapi penuhkan dengan catatan tangan kanan, kebaikan-kebaikan. Tsummas tau'ib, kemudian meratakan siapa sira, apa ra saka, apa kepala sira, bil mahsi, dengan diusap. Beda ya, diusap dengan dibasuh itu beda. Diusap dengan dibasuh itu beda. Bi antabulla, dengan cara bi antabulla, dengan cara membasahi siapa kamu, yadaika, ing dua tangan. Wa tulsiqa ru'usa as-sabi'ika, wa tulsiqalan, menempelkan sira, ru'usa asabi'ika, ing ujungnya jari-jari tangan sira, al-yumna, yang kanan, bil yusra, dengan yang kiri. Jadi membasuh ini tangan, ini meratakan, mengusap. Beda dengan membasuh ya, mengusap itu diusap. Kalau membasuh dibasuhkan, ini diusap. Tangan dengan jari-jari asabi'ika al-yumna bil yusra wa tad'uhuma, lan meletakkan sapa sira huma pada al-yumna bil yusri, kanan kiri tadi, muqaddimatir ra'si, bagian depannya kepala. Wa tumirrahuma, lan menjalankan sirahu ing yumna wal yusra tadi, ilal qafa, sampai marang tengkuk. Tsumma turaddahuma, kemudian mengembalikan sapa sira ilal muqaddimati, sampai depan. Jadi ilustrasinya seperti ini nih. Ini tangan, jari-jari ini diusapkan ini ya. Ini air, misalkan di kocoran ya, dikocorin kayak gini, misalkan di wadah dibasahkan seperti ini. Kemudian ujung-ujung jari yang kanan dan yang kiri itu ditempelkan, lalu meletakkan sira di depan kepala. Begini. Ini wudu yang apa namanya? Yang sempurna, yang seperti ini, tempelkan seperti ini. Wa tumirrahuma ilal qafa, dijalankan sampai ke tengkuk belakang sini. Jadi begini wudu itu. Jadi air enggak bisa wudu gitu. Pakai peci terus apa namanya? Ya boleh-boleh aja kalau mazhab Syafi'i. Ya berapa helai, 3 helai sudah cukup, 5 helai, 3 helai, 5 helai sudah cukup. Tapi yang sempurna itu seperti ini. Semua sepakat, semua mazhab ini sepakat. Mau Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semua sepakat. Yang sempurna itu seperti ini, ditarik ke belakang ilal qafa,
ya, ditarik ke belakang kayak gini, ilal qafa, set, dan ke depan lagi, mengembalikan, ya iya, mengembali setelah ke belakang ilal qafa, tsumma turaddahuma, kemudian mengembalikan ila muqaddamati, sampai ke depan lagi, betul, ke belakang, terus habis itu ke depan, ya. Itu cara membasuh rambutnya. Jangan begini. Fahadihi maka utawi iki, maka adapun ini iku marrotun, iku satu kali. Taf'alu melakukan siapa kamu zalika ing mengkono-mengkono cara tadi, salatsa marrotin, dengan 3 kali balik. Jadi satu, jadi dari depan ke belakang ke depan 1, ke belakang lagi, ke depan lagi 2. Jadi bukan 1, 2, 3, bukan. Belakang depan 1, belakang ke depan 2, belakang 3. Ini dilakukan secara 3 kali. Ya. Wa kadzalik, lan begitu juga 3 kali visa iril a'dha'i, ing dalam anggota wudu yang lain. Semua anggota wudu, tangan, wajah, rambut, kaki, kuping, kaki, itu 3 kali. Wakulan ngucap sapa sira, berdoa ketika membasuh kepala tadi, Allahumma do Gusti ghasyini mugi menyelimuti panjenengan ingsun, bi rahmatika dengan rahmat panjenengan, wa anzil lan menurunkan panjenengan, alayya atasku, min barakatika dari berkah-berkahnya panjenengan, wa aldhillani lan menaungi panjenengan ni ing ingsun, tahta dhilli arsyika, di bawah naungan arsy-Nya panjenengan, yauma la dhilla, ing dalam hari tidak ada naungan iku maujud, illa dhilluka, kecuali naungan panjenengan. Allahumma duh Gusti harim, mugi mengharamkan panjenengan sya'ari ing rambut ingsun, wa basyari lan kulit ingsun, alan nar ing atase neraka. Masya Allah, doanya ini mantap-mantap. Tummamsah, kemudian mengusap sapa sira, udhunaika, ing kedua telinga sira, kamu usap kedua telinga setelah rambut, zahirahuma, pada bagian luarnya udhunain, wa batinahuma, dan dalamnya udhunain, bima, dengan air, jadidin, yang baru. Wa adkhil, lan masukkanlah sapa sira, musabbihataika, ing dua telunjuk sira, fi sima khay udhunaika, ing dalam kedua lubang telinga sira. Masukkan dua telunjuk. Telunjuk mana ini ya? Telunjuk yang ini. Wamsah, lan usaplah, zahira udhunaika, ing bagian luarnya kedua telingamu, bibatini ibhamaika, dengan bagian dalam ibu jari sira. Jadi bagian luarnya, bagian dalamnya pakai telunjuk gitu ya. Iya kan? Wamsah dhahira udhunaika bi batini ibhamaika. Iya begini. Ini begini, masukin ke sini. Jadi wudu itu begini. Nah, dimasukin. Yang telunjuk dalam, yang jempol di bagian luarnya telinga. Semua kena tuh. Set. Jangan begitu lagi hawa ya. Jangan, masukin ini telunjuknya, terus ini jempolnya bagian luar. Wakul, lan ngucap sapa sira, doanya ketika telinga. Masya Allah, ini wajar nih kalau
wudu kayak gini. Mana Jagur? Lagi wudu Gus. Masya Allah, udah habis sebatang. Mana Jagur? Masih wudu Gus. Masya Allah. Tahu lagi wudunya berisik. Komat kami terus. Bagus kalau bisa, Masya Allah. Ya hafalkan saja ya, barangkali ya sedikit-sedikit hafalin bagian wajahnya dulu, doanya seperti apa gitu. Nanti udah hafal, udah terbiasa wajahnya pakai doa, tangannya, atau dari awal dulu pas kumur-kumur ya. Pelan-pelan. Nanti jadi pas sudah istiqomah, udah sepuh, udah hafal semua, bisa menjalankan semua. Nah, ketika kuping ini, telinga, wa qul Allahumma ja'alni minal ladzina yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma duh Gusti ij'alni, jadikanlah panjenengani ingsun kepadaku minal ladzi, dari termasuk orang-orang banyak. Alladzina itu wong kang akeh, orang yang banyak. Alladzi sendiri, alladzina banyak. Yastami'una yang mendengar sapa alladzina al-qawla ing pengucapan, fayattabi'una maka mengikuti sapa alladzina ahsana pada sebaik-baiknya qaul. Allahumma du Gusti asmi'ni, perdengarkanlah panjenengani ingsun, munadi ing wong kang memanggil, al jannata ing surga, ma'al abror bersama orang baik ya. Minta, mohon kupingnya diperdengarkan oleh panggilan-panggilan orang baik di surga. Nanti ini maksudnya nanti di yaumil qiyamah, di hari akhir nanti, orang-orang baik kumpul, jadi kalian ngedenger tuh gue dipanggil kayak gitu. Jadi nggak bingung, jadi nggak bisa ngerasa kita ikut rombongan yang baik-baik gitu, ngumpet-ngumpet aja gitu, nggak bisa. Jadi ketika panggil, rombongan orang baik sini ke kanan gitu, yang nggak baik nggak akan kedenger. Jadi dia pelang-aplong aja, nggak tahu kemana. Jadi yang baik kedengeran. Kalau yang nggak baik, orang-orang jelek, orang-orang jahat, sini ke kiri. Nanti yang jahat-jahat ngedenger, yang baik-baik nggak ngedenger panggilan itu. Makanya doanya seperti ini, ya. Doanya, masya Allah. Tummamsah, kemudian mengusap raqabataka ing leher siro, wa kullan ngucap, habis itu kuping terus lehernya diusap. Leher juga termasuk sunnah itu. Wa kullan ngucap, ini semua sunnah-sunnahnya kena semua ini Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali di awal sudah mengatakan yang wajib itu modal, sedangkan yang sunnah itu keuntungan. Allahumma duh Gusti fukka raqabati, mugi melepaskan panjenengan raqabati pada leher ingsun, minan nar dari api neraka, wa a'udzubika lan memohon perlindungan bika kelawan panjenengan minas salasili dari rantai-rantai, wal aghlali lan belenggu-belenggu. Tsumma ghsil, kemudian membasuh. Nah, ini membasuh ya, bukan mengusap, bedakan. Imsah sama aghsil itu beda. Mengusap dan membasuh itu beda. Ada yang diusap seperti rambut, kuping, leher itu diusap. Tapi kalau wajah, tangan, kaki itu dibasuh. Tsumma ghsil, kemudian membasuh rijlakal yumna pada kaki yang kanan, tsummal yusra, kemudian yang kiri, ma'al ka'baini, bersama dua mata kaki. Dua mata kakinya jangan lupa. Wa khallil, lan nyelah-nyelah sapa sira bi khinsiril yusra, dengan khinsir, kelingking
bi khinsiril yusra, dengan kelingking yang kiri, asabi'a rijlika, ing piro-piro jari kaki-kaki siro, al yumna yang kanan, mubtadi'an hale memulai. Oh ya, halim. Jadi menyelah-nyelahi jari-jari kaki itu dengan kelingking yang kiri, dimulai dari yang kanan, kaki kanan. Khinsiriha, dengan kelingking al-yumna mubtadi'an hale memulai, khinsiriha dengan kelingkingnya, rijlakal yumna dengan kelingkingnya kaki kanan. Kelingking ini memulai membersihkan dari kelingking kaki kanan maksudnya, hatta takhtima bi khinsiril yusra, sehingga mengakhiri sapa sira bi khinsiril yusra dengan kelingking kaki yang kiri. Tetap yang dimulai kaki kanan dulu ya, maksudnya begitu. Wa tudkhilalan, memasukkan siapa kamu, al asabi'a, ing piro-piro jari, min asfali, dari bawah, wakul, dan berdoa. Jadi memasukkan ini kaki ya, ini jari-jari kaki, bersihkan dari yang kanan dulu. Setelah itu dari sini juga, kakinya di telapak, ini telapak kaki nih ya, kakinya diginiin, bersihin dari sini nih, naikin, bersihin. Jadi jangan yang atas doang gini-giniin doang, tapi yang bawah juga semua detail itu sampai biar kena semua. Setelah itu doa, ya Allah, wa qul Allahumma, duh Gusti, tabbit, kokohkanlah panjenengan, qadami, ing kaki ingsun, ala siratil mustaqim, ing atase titian yang lurus. Warfa, mana tadi? Ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika sholihin, bersama kaki hamba-hamba panjenengan, ma'a aqdami ibadika, bersama kaki hamba-hambane panjenengan, as-solihina, yang solih. Wa kadzalik, sekaya mengkono-mengkono, sebagaimana itu, taqulu, ngucap sapa sira, inda ghuslil yusra, ketika membasuh kaki yang kiri, Allahumma, duh Gusti, inni sak temene ingsun, a'udzubika, nyuwun perlindungan kelawan panjenengan, antazilla, pada akan kepeleset apa qadami, apa kaki ingsun, ala sirati, ing atas sirat, titian, finnar, ing dalam neraka, yauma tazallu, ing dalam ketika kepeleset apa aqdamu, apa piro-piro kakinya, al munafiqina, orang-orang yang munafik, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik ya. Warfa'il ma'i, warfa'il ma', warfa'lan ya, warfa' ya, al munafikin wal musyrikin itu ya. Warfa'lan, naikkan sapa sira, al ma'a, ing banyu atau air, ila ansafi, sampai marang tengah-tengahnya, as-saqaini, betis loro. Nah, kalau kakinya ini dinaikkan, maksudnya airnya sampaikan sampai tengah-tengah betis. Jangan cuma di mata kaki aja, tapi sampai betis. Wara'a, lan perhatikanlah sapa sira, at-takrara, ing mengulang, salatan, 3 kali, fi jami'i af'alika, ing dalam sekabehane semua pekerjaan sira, fil wudu'i, ing dalam wudu. Itu 3 kali, semua 3 kali, dipastikan semuanya kalian lakukan 3 kali. Fa idza faragta, maka
ing dalam ketika selesai sapa sira minal wudu'i dari wudu, farfa maka ngangkat sapa sira basaraka ing penglihatan sira ila sama sampai ke langit. Maksudnya doa langsung angkat penglihatan, angkat wajah kalian ke atas. Waqul ngucap sapa sira, maksudnya doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu nyekseni sapa ingsun an setuhune kelakuan la ilaha tidak ada pangeran kang sinembah illallah kecuali Allah, wahdahu hale suwijine Allah, la syarika tidak ada sekutu iku maujud lahu kaduwe Gusti Allah, wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna ing sak temene sesungguhnya Muhammadan Nabi Muhammad iku abduhu iku kaula hambanya Gusti Allah, wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Subhanaka maha suci panjenengan, Allahumma duh Gusti, wa bihamdika lan dengan memuji panjenengan, asyhadu nyekseni sapa ingsun an setemune kelakuan iku la ilaha tidak ada pangeran illa anta kecuali panjenengan, amiltu berbuat sapa ingsun su'an ing perkara yang jelek, wa zalamtu lan zalim sapa ingsun nafsi pada diri sendiri, astaghfiruka nyuwun ampunan sapa ingsun ka ing panjenengan, wa atubu lan taubat sapa ingsun ilaika kepada panjenengan, faghfirli maka ngapura maka ampuni panjenengan, mugi ngapura panjenengan li kepadaku, wa tub alayya lan memberi taubat panjenengan alayya ing atase ingsun, innaka sesungguhnya panjenengan anta ya panjenengan iku at-tawwabu iku zat yang maha menerima taubat, ar-rahimu maha menyayangi atau maha penyayang. Allahumma duh Gusti, Allahumma ja'alni duh Gusti mugi menjadikan panjenengan ni kepadaku minat tawwabin termasuk orang-orang yang bertaubat, minat tawabin termasuk orang-orang yang banyak bertobat, waj'alni lan menjadikan panjenengan ingsun minal mutahhirina termasuk orang yang bersuci, waj'alni lan menjadikan panjenengan ingsun min ibadika termasuk orang-orang hamba-hamba panjenengan as-solihina yang solih, waj'alni lan menjadikan panjenengan ingsun saburan pada hamba-hamba yang sabar, syakuron yang banyak bersyukur, waj'alni lan menjadikan panjenengan ingsun uzkuru ingat berzikir sapa ingsun ka ing panjenengan, zikron kelawan zikir dengan zikir katsiran yang banyak, wa usabbihuka lan membaca tasbih sapa ingsun ka ing panjenengan bukrotan kelawan bukrotan ing dalam pagi-pagi, wa asilan lan sore-sore. Faman mongko utawi siapa orang qara'a lamun membaca sapa man hadhihi da'awati pada ikilah doa-doa fi wudu'ihi ing dalam wudu nyaman, iki lho doanya panjang dari mulai basuh tangan kumur, terus hidung, wajah, semua tangan, kepala, leher, kuping, kaki, doanya panjang sekali. Setelah itu, setelah baca doa dari setiap part-partnya, baru setelah itu baca doa akhir setelah wudunya ini. Kata Imam Ghazali, siapa orang yang membaca doa ini di dalam wudunya, kharajat maka keluar jami'u gitu ya. Kharajat apa? Khotoyahu, kharajat khotoyahu min jami'u a'dha'ihi gitu. Kharajat maka keluar apa khotoyahu
apa kesalahan-kesalahannya man min jami'u a'dha'ihi, dari seluruh anggota wudunya. Kata Imam Ghazali, kalau kita mengamalkan itu maka keluar dari situ. Wa khutimalan, distempel ala wudu'ihi, ing atase wudune man bi khatamin, kelawan cap, dicap, wudu yang dicap baik. Wa rufi'alan, diangkat apa wudu lahu bagi man tahtal arsh, ing dalam bawahnya arsh. Fala yazalu, maka tidak henti-henti apa wudu iku yusabbihu, iku membaca tasbih apa wudu Allah ing Gusti Allah Ta'ala, pada Gusti Allah Ta'ala. Wa yuqaddisu lan menyucikan apa wudu ing Allah. Wa yuktabu lan ditulis lahu bagi man apa sawabu, apa ganjaran mengkono tasbih lan wudu dzalika ing mengkono-mengkono ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah, kalau bisa wudunya benar, mengamalkan wudu yang seperti itu istimewa sekali. Wajtanib lan jauhi, wajtanib lan jauhi ing sira fi wudu'ika, ing dalam wudu sira sab'an ing 7 perkara. Jauhi 7 perkara ini dari wudumu. Apa 7 perkara yang perlu dijauhi dari wudu? La tanfud yadaika fatarushal ma'a. La tanfud, jangan mengebaskan sapa sira, yadaika ing kedua tangan sira, fatarushal ma'a, maka mencipratkan sapa sira ing banyu. Jadi jangan air itu ya dipakai, jangan pak begitu, jangan ya, jangan dicepet-cepet, kan nggak boleh. Nggak boleh wudu dengan cara seperti itu. Wudu itu cara pelan, jangan dikebaskan seperti itu. Wala taltim, dan jangan menempeleng sapa sira wajhaka ing wajah sira, pak begitu, jangan ya. Warok sakalan kepala sira bil mai latman, nempeleng basuh air, apa namanya, bagian kepala dikepok-kepok, palanya pok-pok-pok, tidak boleh. Wala tatakallam, lan jangan berbicara sapa sira fi asna'il wudu'i, ing dalam tengah-tengah wudu. Lagi wudu, ada temennya datang, ngobrol, ya, ambil wudu, nggak boleh ngomong sambil wudu, sambil ngobrol gitu nggak boleh. Wala tazid, dan jangan melebihi fil ghusla, wala tazid, dan jangan melebihi sapa sira fil ghusli, ing dalam membasuh ala thalathati marratin, ing atase 3 kali. Jangan melebihi, diusahakan jangan melebihi 3 kali. Semuanya dicukupkan 3 kali, karena lebih dari 3 kali juga termasuk membuang-buang air, tidak boleh. Wala tukthir, dan jangan memperbanyak sobbal ma'i, ing menuangkan air, min ghairi hajatin, saking tanpa hajat, bimujarrodil waswasati, dengan semata-mata waswas. Kan biasanya ada yang waswas ya, tahu orang-orang yang waswas itu wudunya nggak yakin, akhirnya buang-buang air, udah wudu, ulang lagi dari awal, wudu, enggak, wudu, was-was, nggak boleh was-was itu. Falil muwaswasina, maka itu bagi orang yang was-was, syaitanun, adapun syaitan, yadhaku, yang menertawakan sapa syaitan, bihim, dengan muwaswasin tadi.
yuqalu dikatakan lahu bagi syaitan opo al-walhanu, opo syaitan. Ada syaitan namanya walhan, ada syaitan yang namanya al-walhan. Dia itu tukang ngetawain orang-orang yang was-was. Jadi jangan jadi bahan tertawaannya itu kalau kamu lagi was-was wudu, kok was-was ngulang-ngulang terus sampai akhirnya boros air, itu di situ ada setan al-walhan namanya yang ngekek ngetawain. Wala tatawadda, lan jangan wudu siapa kamu bil ma'i dengan air al musyammasi yang dipanaskan matahari. Wala minal awani, dan jangan air dari wadah-wadah as-sufriyati, dari kuningan. Wadah-wadah yang dari kuningan. Apa ya wadah-wadah dari kuningan? Sekarang ada apa enggak tuh? Fahadihi mengko utawi iku sab'atu, ikilah 7, iku makruhatun yang dimakruhkan fil wudu'i, di dalam wudu. Wa fil khabari, lan ing dalam hadis, anna man dzakarallahu ta'ala, anna sesungguhnya man seseorang dzakara yang nyebut ingat sapa man Allah ing Gusti Allah taala inda wudu'ihi, ketika berwudu, taharallah, maka mensucikan siapa Allah jasadahu, ing jasadnya man, kullahu ya sekabehane jasad. Waman lam yadhkurillah, waman lan siapa orang lam yadhkuri yang enggak ingat sapa man Allah ing Gusti Allah, lam yatuhur, maka tidak mensucikan siapa Allah minhu dari man, illa kecuali ma asabal ma'u, perkara yang mengenai man, opo al ma'u, opo banyu. Kata Rasul dalam hadisnya, orang yang wudu di sepanjang wudunya zikir, maksudnya ingat sama Gusti Allah. Zikir dengan apa? Dengan cara tadi, doa-doa tadi kan, memohon sama Allah semua, otomatis itu kan zikir, ingat Allah ya. Orang yang di dalam wudunya selalu mengingat Allah, maka sama Allah disucikan seluruh badannya. Badannya semua suci, dibersihkan sama Allah. Tapi orang-orang yang tidak ingat Allah ketika berwudu, itu tidak disucikan semuanya, hanya disucikan bagian-bagian yang terkena wudu saja. Adabul ghusli minal janabah, adab mandi. Faida, maka ketika faida mongko ing dalam nalikane, ketika asobatka menimpa ka ing sira apa janabatun, apa jinabah junub, min ihtilamin aw wiqain, dari mimpi basah, aw wiqain atau jima, bersenggama, fakhudil ina'a, maka ambillah sapa sira al ina'a ing wadah, ilal mughtasali, ke tempat mandi, waghsil, maka basuhlah sapa sira yadaika ing kedua tangan sira, awalan, pertama kali, talatan, 3 kali. Pertama basuh tangannya 3 kali. Wa azil, lan hilangkanlah ma perkara, ala badanika, atas badan ira, min qadari, dari kotoran-kotoran. Wa tawadda, lan wudu sapa sira, wudu dulu sebelum mandi, gebyur-gebyur, wudu dulu. Kemudian wudu kama sabaqa, seperti perkara yang telah lalu, apa ma fi wuduika, ing dalam wudu sira, lis salati, karena untuk salat, ma'a jami'i da'awati wal adhkar, serta semua piro-piro doa dan zikir-zikirnya. Wah, Masya Allah. Wudu dulu sebelum mandi,
junub nih, bersihin tangan, bersihin kotoran-kotoran dari badan. Setelah junub, terus wudu dulu sebelum gebyur-gebyur dengan wudu yang sama seperti yang tadi dicontohkan. Sanggup apa enggak ya? Fa idza faraghta, maka ketika selesai sapa sira minal wudu'i dari wudu, fasubbal ma'a, maka tuangkanlah sapa sira al ma'a ing air, ala ra'sika ing atase kepala sira, salatan dengan 3 kali. Jadi pertama kali mandi jika pure itu pure 3 kali itu, pure 1 2 3. Wa antalan utawi sira iku narin, iku niat raf'al hadathi, ing menghilangkan hadas, minal janabati, dari jinabah. Jadi niatnya mandi junub itu ketika disiramkan sambil diniatkan nawaitu ghusla, sambil dituangkan sambil diniatkan. Tsumma ala syiqqika, kemudian ingatase sisi sira al-aimani thalathan, yang kanan 3 kali, tsumma alal aisari, kemudian yang sisi kiri thalathan 3 kali. Jadi atas di kepala 3 kali, kanan 3 kali dulu, samping 3 kali. Wadluk, lan gosok, wadluk lan menggosok, ma anggota badan akbala, yang menghadap min badanika, dari badan siro, wa ma adbara, lan anggota yang membelakangi siro, salatan 3 kali 3 kali. Yang depan digosok, yang belakang juga punggung digosok. Ya Allah, wa khallil, lan nyela-nyelani siro. Nyela-nyelani itu apa? Mencela-celahi. Apa sih Indonesia ya? Nyela-nyelahi itu apa? Nyela-nyelahi ini apa namanya? Iya, menyela-nyelahi gitu ya, menyela-nyelahi. Naon bahasa Sunda ini naon, Gor? Bahasa Sunda naon? Nyela-nyelakeun, sarua aya eta mah. Ganti belakangnya doang. Sampai mana tadi? Wa khallil sya'ra ra'sika, lan nyela-nyelani sapa sira sya'ra ra'sika, ing rambut kepala sira, walihyatika, lan janggut-janggut sira, wa ausil, lan sampaikanlah sapa sira almaa ing air, ila ma'atifi, sampai lipatan-lipatan atau lekukan-lekukan al-badani, badan. Semua lipatan lekukan, apa namanya, ketek apa segala macam dibasahi semua, dialiri air semua. Wa nama binti wa mana bintilan, wa nama binti sya'ri, lan tempat-tempat tumbuhnya rambut, ma khaffa, sesuatu yang tipis, minhu, dari asy-sya'r, wa ma kathufa, lan sesuatu yang tebal. Pokoknya rambut apapun yang tebal yang tipis kenain semua. Wahdar, lan jauhilah, antamasa, ing menyentuh siapa kamu, zakaroka, ing kemaluan siro, ba'dal wudu'i, setelah wudu. Agak sulit ya, tapi diusahakan memang seperti itu, jangan menyentuh. Kan udah wudu tadi, sebelum mandi kan sudah wudu posisinya. Jadi usahakan jangan sampai menyentuh zakar. Ya, madzakara ka wudu. Fa in asabathu, maka jika menimpa, apa yang menimpa atau menyentuh hu ing zakar siro, opo yaduka, opo tangan siro, fa'idil wudu'i, maka mengulangi wudu. Di tengah-tengah mandi
Jangan sampai diusahakan, jangan sampai tangan kamu mengenai dzakar kamu. Maka ketika mengenai dzakar kamu, kamu mengulangi wudunya lagi. Wal fardhatu utawi yang fardu min jumlati dzalika, dari sejumlah iku kullihi ya semuanya, iku an-niyatu iku niat, wa izalatun najasati lan menghilangkan najis-najis, wasti'abul badani bil ghusli dan meratakan badan bil ghusli dengan membasuh. Yang wajib 3 itu doang, yang lainnya sunnah. Yang wajib kalau pengen ngejar wajibnya doang, ngejar sahnya doang, yaitu menghilangkan najisnya, meratakan badan dan membasuh. Itu ya. Wa minal wudu'i lan utawi fardunya wudu iku ghuslul wajhi, iku membasuh wajah. Tadi kan banyak ya, kumur-kumur, basuh tangan, kumur-kumur hidung, wajah, tangan, kepala, leher, kaki, kuping. Wa minal wudu'i lan utawi fardunya wudu iku ghuslul wajhi, iku membasuh wajah pertama. Wal yadaini dan 2 tangan, ma'al firqaini beserta 2 sikut, wajib itu. Wa mashu ba'dir ra'si lan mengusap sebagian kepala, wa ghuslur rijlaini dan membasuh kaki-kaki atau kedua kaki, ilal ka'baini sampai kedua mata kaki, marrotan sekali-sekali, ma'an niyati berserta niat, wa tartibi dan tertib itu termasuk wajib. Jangan dari wajah langsung kaki, habis kaki tangan, habis tangan kuping, jangan. Semua tertib. Nah itu kalau wudu itu yang wajibnya itu. Wama lan utawi perkara adaha selain iku tadi, iku sunanun iku sunnah muakkadatun yang dikokohkan, sunnah muakkad. Fadluha utawi keutamaannya sunan atau sunnah iku kathirun iku banyak, wa thawabuha lan utawi ganjarannya sunan atau sunnah iku jazilun iku besar. Al mutahawinu utawi orang yang meremehkan biha dengan sunnah iku khasirun iku rugi. Bal bahkan huwa ya utawi mutahawin tadi, orang yang meremehkan sunnah bi asli faraidihi, dengan pokok-pokok wudunya mutahawin tadi, iku mukhatirun iku dikhawatirkan. Orang-orang yang meremehkan sunnah bahkan hal-hal yang pokoknya saja dikhawatirkan, itu dia meremehkan sunnah. Coba lihat yang fardu-fardunya, bener nggak tuh? Yang sunnahnya aja diremehkan. Tapi kalau orang yang berusaha untuk sampai kepada sunnahnya, ya insya Allah fardu-fardunya juga bagus, wong sunnah-sunnahnya diusahakan. Fa innan nawafili, maka sesungguhnya piro-piro yang sunnah iku jawabiru, iku menambal lil faraidi kepada piro-piro yang fardu. Adabut tayammum, etika tayammum. Kalau kalian wudu ya, habis ganti baju, kamar mandi, buang hajat, bersih-bersih, wudu, kalau perlu mandi ya mandi. Nah, habis itu kalau misalkan gak ada air untuk berwudu, tayamum. Fa in ajazta, maka jika tidak mampu siapa kamu an isti'malil ma'i, dari menggunakan air, li faqdihi, karena tidak ada alma banyu, ba'da talabi,
setelah mencari-cari, auli udhrin atau karena udur, min maradin karena sakit, auli mani'in atau karena ada penghalang, minal wusuli dari sampai, ada penghalang dari sampai ilaihi kepada air, min sab'in dari binatang buas, au habisin atau ditawan atau dipenjara, kamu tidak mampu beristiqmal dengan air karena kamu mencari-cari air nggak ada. Ini syarat-syaratnya, cari-cari air kok nggak ada buat istiqmal untuk berwudu, nggak ada. Atau karena uzur, nggak boleh ini karena sakit, nggak boleh kena air dulu, nggak boleh. Atau karena ada penghalang kamu untuk sampai ke air tersebut, misalkan ada sumur, airnya cuma di sumur itu, tapi di sumur itu sampingnya ada singa misalkan, nggak bisa nih kalau gua wudu mati gua nih, ya. Jangan wudu daripada mati. Au habisin atau kamu ditawan, diculik sama orang, ditawan, dipenjara, nggak dikasih air wudu. Au kana atau ada opo alma'u atau air, au kana atau ada opo alma'u apa air, al-hadiru yang ada, iku tahtaju iku butuh siapa kamu ilaihi kepada air, li'atasyika karena haus kamu, au li'atashi rafiqika atau karena hausnya temanmu. Atau kamu ada di perjalanan di mana air ini kalau saya pakai buat wudu saya pasti kehausan. Atau kalau saya pakai wudu teman saya kehausan, ya nggak boleh. Jangan sampai kehausan terus kekeringan, dehidrasi, ya. Mendingan dipakai minum terus bisa memakai tayamum. Ini contoh, sebenarnya nggak pati ngeh orang membacanya, atau air yang ada itu untuk kamu minum karena kehausan. Padahal di sini juga ada pelajaran pentingnya ini, atau karena temanmu kehausan. Bagaimana kita diperintahkan untuk memikirkan teman kita. Nggak boleh egois. Di saat seperti itu pun, di saat untuk ibadah pun kita punya air. Tapi kalau kita pakai air ini untuk wudu, teman kita kehausan, nggak boleh. Mendingan pakai apa namanya? Tayamum. Nah, ini mengajarkan kita untuk care, apa bahasanya, solid sama teman itu. Nggak boleh sendirian di dalam kebaikan, tuh nggak boleh sendirian. Ya, di Fatihah saja, iyyaka na'budu, pakai nun, na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka a'budu, bukan a'budu tapi na'budu. Kita tidak memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang lain. Au kana atau ada opo alma'u atau air, iku milkan, iku milik li ghairika selain sira. Walam yabi' dan tidak dijual apa air illa bi aktsara kecuali dengan membeli banyak min thamani mithli dari harga biasanya. Atau karena misalkan ada airnya itu bukan punya kita, airnya punya orang lain. Nah, kita disuruh beli, harganya biasanya 10.000 satu ember. Tiba-tiba orang ini yang ngejual satu embernya dihargain 100.000. Wah, mahal banget ini, ya. 100.000 kalau gua beli air buat wudu nggak makan nih kayaknya, ya. Mendingan tayamum. Au kana atau ada apa alma'u atau air, iku bika denganmu kelawan panjeneng kelawan sira, apa jirahatun apa luka, au maradun atau penyakit, takhafu yang khawatir sapa sira minhu dari penyakit iku, ala nafsika ing atase dirimu, atau
kamu dilarang oleh dokter ini, oh, kalau penyakit jangan sampai kena air dulu, kalau kena air ini berbahaya bagi tubuh ya. Baiknya adalah bertayamum. Fasbir, maka sabar sapa sira hatta yadkhula, sehingga masuk waktul fardhati, waktu-waktu fardu. Tsumma qusid, kemudian nyengaja sapa sira sa'idan ing permukaan tanah. Dimulai tayamumnya nih ya. Nah, itu syarat-syaratnya tayamum. Kalau kamu nggak menemukan air, ketemu singa di sumur dan yang lain-lain, sakit dan yang lain-lain, kesusahan kalau pakai wudu nggak minum dan lain-lain, itu syarat-syaratnya. Nah, tayamum itu dilakukan jangan buru-buru. Nanti ketika sudah masuk waktu fardu, waktu adzan udah masuk, selesai adzan baru kita bertayamum. Summaksud, kemudian menyengajakan siapa kamu sa'idan ing permukaan tanah thayyiban yang bagus, yang suci, alaihi kang iku ing atase permukaan tanah, turabun utawi debu, khalisun yang murni, tahirun yang suci, layyinun yang halus. Fadrib, maka pukullah siapa kamu alaihi ing atase turab, tanah debu tadi, kafaika dengan telapak tangan siro, dhamman hale merapatkan, baina asabi'ika ing dalam antara jari-jari siro. Wanwi, kemudian wanwilan niat sapa sira istibahata ing mencari kebolehan salat, istibahata sholati ing mencari kebolehannya salat, wamsah lan mengusap sapa sira bihima dengan kafaika wajhaka ing wajah sira kullahu sekabehane marratan wahidatan dengan satu kali. Jadi pertama itu cari tanahnya, cari tempatnya, permukaan yang bagus, tanahnya, cari debunya, jangan cari di kandang sapi, tai semua isinya. Di tanah yang bagus, cari debunya, yang murni, yang suci, yang halus. Kemudian pukul turab itu dengan dua telapak tangan dan merapatkan. Jadi begini, dirapetin, ya, rapetin gitu ya, merapatkan gitu ya, merapatkan jari-jari kamu. Kemudian niat, kemudian mengusap dengan dua telapak itu ke wajah satu kali aja, usap semua wajahnya. Wajah yang bagian wudunya diusap dengan telapak tangan yang sudah ditepuk-tepukan ke debu tadi. Wala tatakallaf, dan jangan memaksa sapa sira isolal ghubari, pada sampainya debu, ila manabiti syu'uri, sampai pada tempat tumbuhnya rambut-rambut. Khuffa, baik yang tipis, au kasufa, atau yang tebal. Tadi kan kalau wudu kita mengusahakan air itu sampai kepada tempat-tempat tumbuhnya rambut-rambut yang tipis ataupun yang tebal. Tapi kalau misalkan tayamum ini tidak usah sampai digosok-gosokkan sini, nggak usah, cukup diusapkan ke wajah saja. Tidak usah sampai digosok-gosokkan ke tempat jenggot, nggak usah. Cukup kayak gitu saja.
dengan dua tangan. Tsumman zi', kemudian lepaskanlah sapa sira khatamaka ing cincin sira. Kalau kalian pakai cincin, setelah itu kalian lepaskan cincin kalian, dilepas cincinnya. Wadrib, lan pukullah sapa sira dharbatan, dengan pukulan tsaniyatan yang kedua. Tadi wajah udah, sekarang lepas cincinnya, pukul dengan pukulan yang kedua. Mufarrijan, hale merenggangkan, baina asabi'ika, antara jari-jari sira. Tadi kan dirapetin jarinya ya, tadi jari dirapetin gini, terus diusap begini kan, diusap begini, semua tuh diusap. Nah sekarang sudah lepas cincin, pukul yang kedua. Yang kedua ini jarinya direnggangkan. Wamsah, lan ngusap sira bihima, dengan yadaika tadi, efek-efek tadi, kafaika tadi. Wamsah, kemudian ngusap kamu bihima, dengan kafaika, dengan dua telapak tangan, yadaika, pada dua tangan siro, ma'a firqaika, sertane dua sikut siro. Jadi yang kanan dulu, ini kan gini ya, gini, set bawah, set ini sini, ini nih jangan lupa ini jempol nih, gitu ya. Jadi jangan begini dong, ini jempol ini. Soalnya tadi begini, ini jempol kan nggak kena. Pertama gini, jempol ini nggak kena. Sini, set, sini. Nah, karena jempolnya belum kena, jempolnya kena. Baru yang kedua, ini gini. Paham? Jadi pertama ini kanan dulu ya, ini dibentangkan jari-jarinya kanan dulu kita ini, pek ini pertama, ini nempel ke sini. Ini karena jempolnya di sini, ini berpotensi tidak kena di awal. Karena gini, set ke bawah sini, sampai sikut ya, sampai sikut ya, sampai sikut, terus ke atas sini, ini ke sini, set, ini jempol yang tadi belum kena dikenain. Begitupun apa namanya yang kiri gitu ya. Sekali-sekali. Jangan 3 kali 5 kali, muka kalian nanti debu semua. Ya. Sampai 2 sikut. Fa illam tas taw'ibahuma, maka jika belum meratakan siapa kamu huma ing yadaika, belum rata tangan ini, belum rata dengan sekali, fadrib, maka pukullah dorbatan ing pukulan ukhra yang lain, ila, hingga, ila antas taw'ibahuma, hingga mencukupi sapa sira huma, pada kedua tangan sira. Kalau belum cukup banget boleh sekali lagi. Kalau sering-sering banget kok belum yakin ini udah belum ya. Was-was itu kan setan gunakan ketidakyakinan kita. Makanya penyakit was-was itu obatnya apa? Obatnya was-was itu apa sih? Secara doa kita banyakin baca surat An-Nas. Tapi secara pikiran, was-was, penyakit was-was itu obatnya adalah ngaji. Karena pengetahuannya yang setengah-setengah itu yang bikin dia was-was, ini udah belum ya. Tapi kalau seseorang pengetahuannya sudah cukup, misalkan tentang wudu sudah cukup, dia nggak mungkin was-was karena dia tahu udah cukup segini sudah cukup, selesai semua, yakin. Karena pengetahuannya kurang cukup, jadi akhirnya kurang yakin ketika mempraktekkan suatu ilmu atau suatu ibadah. Tsumma dan kemudian ngusap siapa kamu ihda kafaika bil ukhra,
Ini salah satu telapak tangan bil ukhra dengan tangan yang lain. Wamsah ma baina asabi'ika, lan ngusap sapa sira ma ing perkara baina asabi'ika yang tetap antara jari-jari sira bitakhlili dengan menyelah-nyelahi. Wa sholli lan salat sapa sira bihi dengan tayamum fardhon wahidan ing salat fardu yang satu. Jadi khususnya Syafi'iyah, tayamum itu hanya bisa dilakukan satu kali satu fardu. Ketika kamu setelah selesai sholat zuhur dengan tayamum, maka ketika masuk waktu asar harus tayamum lagi ketika akan melakukan sholat. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu seharian kamu nggak membatalkan wudhunya, masih bisa dipakai sholat. Wa ma syi'ta, lan barang yang kamu sukai minan nawafili, dari piro-piro sunnah. Begitupun ketika kamu memakai itu dengan perkara-perkara yang sunnah. Fa in aradta, maka jika hendak melakukan siapa kamu fardhon ing kefarduan thanian yang kedua, nah ini fasta'nif, maka mengulang-ulangi siapa kamu lahu untuk bertayamum, maka mengulang-ulangi siapa kamu lahu untuk fardu tayamuman ing tayamum akhara yang lain gitu. Kalau kamu bermaksud untuk sholat fardu yang lain, maka harus mengulangi tayamumnya, tidak bisa dipakai dua kali. Adabul khuruji ilal masjid, adab keluar menuju masjid. Fa idza faraghta min taharatika wallahu alam. Al-Fatihah.